Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas tentang proses pembelajaran yang telah diselenggarakan ketika PPL kemarin yang ada kaitannya dengan perspektif sosiokultural. Baiklah, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Fatima Azahro, mahasiswi PPG Calon Guru Gelombang 2 tahun 2024. Sesuai dengan penjelasan di awal, saya akan menjelaskan tentang proses pembelajaran yang telah diselenggarakan yang ada kaitannya dengan perspektif sosiokultural. Oke, baiklah teman-teman, sudah kita ketahui bahwasanya Bogor merupakan kota hujan karena curah hujan kota Bogor berbeda atau cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan kota-kota yang lainnya yang ada di Indonesia. Ya, betul sekali. Topik yang akan dibahas atau yang dibahas pada saat itu yaitu mengenai siklus air dengan tujuan pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, melalui penayangan PowerPoint, peserta didik mampu menganalisis 4 siklus air dengan cermat. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik dapat membuat proyek tahapan siklus air dengan cepat. Nah, model yang digunakan adalah PJBL atau Project Based Learning. Metode yang digunakan adalah ceramah, demonstrasi, diskusi, presentasi, dan tanya jawab. Pendekatan yang digunakan yaitu inquiry dan teaching at the right level atau TARL. Media pembelajaran yang digunakan pada saat itu adalah PowerPoint interaktif, media bergambar, benda-benda konkret, dan word wall sebagai bahan evaluasinya. Untuk sumber belajarnya, saya menggunakan buku panduan yang telah ada dari Kemendikbud. Pemahaman bermakna dari proses pembelajaran yang telah terselenggara kemarin adalah yang pertama, meningkatkan kesadaran peserta didik dalam pemanfaatan air dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, meningkatkan kepedulian peserta didik dalam menjaga kelestarian air. Pertanyaan pemantik yang saya gunakan pada saat itu sebagai acuan untuk memulai proses pembelajaran adalah yang pertama, saya mencoba menanyakan kepada peserta didik apakah kalian pernah bermain hujan-hujanan, kemudian apa saja manfaat air bagi manusia. Kemudian saya juga menanyakan mengapa hujan dapat turun ke bumi. Berikut adalah langkah-langkah pembelajaran topik siklus air yang telah diselenggarakan ketika PPL kemarin. Pada tahap pendahuluan, guru mengajak siswa untuk berdoa, dilanjutkan menyanyikan lagu wajib nasional, kemudian guru menyampaikan pertanyaan pemantik, serta menyampaikan tujuan pembelajaran, dan terakhir, guru mengajak siswa untuk melakukan ice break. Pada kegiatan inti, guru mengajak peserta didik untuk mengamati 2 video pembelajaran agar peserta didik mampu menemukan pernyataan atau masalah utama. Kemudian dilanjutkan oleh penjelasan guru tentang siklus air, serta guru mengajak peserta didik untuk bernyanyi bersama tentang tahapan siklus air dengan nada becak. Kemudian guru mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa yang dibahas dari video tersebut? Kemudian bagaimana proses air tidak akan habis di dunia ini? Dan pernahkah kalian membuat diorama siklus air? Oke, tahapan selanjutnya adalah merencanakan proyek. Karena sebelumnya guru telah melakukan asesmen diagnostik, maka proyek di sini ada 3 bagian atau 3 tipe. Yang pertama, untuk siswa yang high membuat diorama siklus air secara utuh. Kemudian untuk siswa yang dalam kondisi atau tingkatan middle, maka siswa tersebut akan membuat flipbook tentang siklus air. Kemudian untuk siswa yang low, guru menyediakan LKPD berupa puzzle atau kubus siklus air. Jangan lupa untuk membuat kesepakatan waktu pengerjaan secara bersama-sama dengan peserta didik ya. Tahap selanjutnya adalah mempresentasikan dan menguji hasil penyelesaian proyek. Oke,
Oke, baiklah. Selanjutnya kita akan membahas tentang ZPD dan scaffolding dari pembelajaran yang telah diselenggarakan tadi. Latar belakang masalahnya, di kelas 5 SD, materi pelajaran IPAS tentang siklus air seringkali sulit dipahami oleh siswa. Konsep kondensasi, penguapan, dan presipitasi tertera abstrak bagi sebagian siswa karena mereka belum memiliki pengalaman langsung dengan potensi ini. Untuk membantu siswa memahami konsep siklus air secara mendalam, saya memutuskan untuk menerapkan strategi scaffolding dalam proses pembelajarannya. Tujuan dari pemberian scaffolding kepada siswa yang pertama membantu siswa memahami konsep siklus air, penguapan, kondensasi, presipitasi dengan lebih mudah melalui bantuan secara bertahap. Kemudian yang kedua, mengembangkan kemampuan siswa dalam menjelaskan proses alam secara sistematis dan mandiri. Kemudian yang ketiga, memfasilitasi pembelajaran yang menyenangkan, interaktif dengan dukungan visual serta eksperimen sederhana. Zone Proximal Development atau ZPD yang ditemukan pada proses pembelajaran yang telah diselenggarakan adalah yang pertama, siswa tersebut kesulitan dalam memahami konsep siklus air sehingga ZPD yang lebih dominan adalah sisi kognitif. Tidak hanya kesulitan dalam memahami konsep siklus air, namun siswa tersebut juga kesulitan dalam aspek psikomotor karena siswa kesulitan untuk menggunting secara rapi dan melipat kertas secara sederhana. Oke, baiklah. Selanjutnya adalah langkah-langkah penyelesaian scaffolding. Yang pertama adalah pengenalan konsep dasar melalui modeling. Melalui video singkat dalam bentuk nyanyian, guru menjelaskan siklus air secara sederhana. Dalam video ini terlihat bagaimana air menguap dari laut, membentuk awan, dan kemudian turun kembali ke bumi dalam bentuk hujan. Melalui visualisasi ini, siswa diperkenalkan pada konsep dasar siklus airnya. Kemudian siswa diajak untuk memperagakan nyanyian tersebut sesuai dengan gerakan setiap tahapan pada siklus air. Langkah-langkah scaffolding yang kedua adalah membagi konsep kompleks menjadi langkah-langkah kecil atau simplification. Setelah pengenalan konsep, guru membagi tahapan siklus air menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah penguapan, kedua kondensasi, yang ketiga adalah presipitasi. Setiap tahapan diajarkan terpisah dengan menggunakan alat bantu visual seperti gambar, diagram, dan praktikum sederhana seperti menunjukkan proses penguapan dengan memanaskan air dalam wadah. Langkah scaffolding yang ketiga adalah membuat proyek sederhana atau hand-on experience, di mana guru mengajak siswa untuk membuat proyek sederhana di kelas secara berkelompok. Siswa diajak untuk membuat proyek diorama siklus air, dadu siklus air, dan flipbook sederhana tentang siklus air. Aspek ini lebih dominan untuk melatih siswa dalam ranah psikomotor. Langkah scaffolding yang keempat adalah menyusun ulang informasi atau reorganizing information. Guru meminta siswa untuk menyusun diagram siklus air secara berkelompok. Mereka mengidentifikasi setiap tahapan dalam siklus air dan menjelaskan prosesnya menggunakan kata-kata mereka sendiri. Pada tahapan ini, siswa sudah mulai membangun pemahaman yang lebih mendalam tentang menghubungkan konsep-konsep yang terpisah menjadi satu kesatuan. Dalam hal ini, yang lebih dominan yaitu untuk melatih sisi kognitif peserta didik. Selanjutnya adalah langkah scaffolding yang terakhir, penilaian dan refleksi. Guru melakukan penilaian berdasarkan tugas individu dan memberikan umpan balik secara detail. Ia memuji pemahaman siswa yang sudah baik dan memberikan arahan perbaikan untuk mereka yang masih mengalami kesulitan. Selain itu, guru juga mengajak siswa untuk merefleksikan pembelajaran, mengajukan pertanyaan seperti apa yang paling kamu pelajari dari pembuatan proyek ini, atau bagaimana kamu bisa menjelaskan tahapan siklus air kepada teman-temanmu. Oke, baiklah. Mungkin sampai di sini pembahasan tentang langkah-langkah pembelajaran yang ada kaitannya dengan perspektif sosiokultural serta menentukan ZPD dan scaffolding yang diberikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.